Oke, sekarang kita mulai ke yang intinya ya. Ini udah mulai inti-intinya. Kita udah belajar for loop, kita udah bisa ngambil data nih. Nah, nanti ini bakal digantikan sama data asli yang ada di MySQL kita, gitu. Nah, sebelumnya saya lupa ngasih tahu. Nah, ketika kita mau pakai MySQL, kita harus nyalain MySQL-nya. Setahu saya nggak bisa langsung MySQL sih, harus Apache dulu kayaknya ya, seingat saya. Kita jalanin, kita start sum-nya. Nah, udah jalan, MySQL-nya kita jalanin. Oke, nah, jalan nggak? Nah, udah jalan, udah berhasil, dia udah warna hijau. Nah, kita bisa coba buka isi database yang ada. Nah, saya udah ada beberapa database ini masih dikit sih, karena saya jarang ya pakai MySQL. Nah, ini saya udah buat DB Nadir namanya. DB Nadir isinya udah ada cards. Nah, ini udah saya isi-isi sendiri lah, ngasal-ngasal. Ada users. Nah, itu ini isi ngasal-ngasal. Nah, saya mau ajarin salah satu yang ada di MySQL, yang ada di SQL, Structured Query Language, itu dia punya yang namanya relasi. Nah, jadi gini, coba saya kasih structure ke kartu ya. Nah, ini saya ada database, isinya adalah kartu lah isinya, kartu. Kartu ini adalah buatan dari si user. Nah, jadi di setiap kartu ini punya ID user gitu. Jadi kita bisa tahu kartu kartu ini itu yang buat siapa sih kartunya gitu. Coba kita ke mana ya, browse. Nah, ini kita bisa lihat nih, ID kartunya 1234, ID usernya. Nah, ini bermacam-macam nih. Nah, kita bisa lihat nih, kartu yang ID-nya satu ini dibuat sama ID user 4. Nah, ID user 4 ini siapa nih? Ah, ada namanya tuh dia, Ilham. Gitu. Ketika kita klik, kita bakal ke dia. Nah, ini si Ilham. Gitu. Sebenarnya ada banyak. Ini ada 6 tuh, ada 6. Tapi yang baru bikin kartu itu cuma ada 4 orang nih, 4, 3, 2, 1. Ketika kita ke yang lain nih, nah ini kartu yang dibuat sama si Ujang. Nah, Ujang nomornya berapa? Nah, ketika kita ke cards ini, misalnya kita cards ID 4, kita dapat seluruh informasi yang ada di ID user 1. Nah, inilah kerennya dari structured query language gitu. Jadi bisa tahu foreign key-nya. Nah, ini ada namanya yang kunci abu-abu, ini foreign key-nya. Nah, ID ini utamanya untuk pembeda antara setiap kartu. Ini kan kartu, berarti pembeda antara setiap kartu. Kalau user, ada ID user, ini pembeda antara tiap uh, baris tiap isi gitu. Karena mungkin aja kan nama sama, HP sama, email sama, passwordnya sama, itu mungkin aja. Tapi kita harus bedakan di yang ID, di ID nggak bakal boleh sama. Nah, saran saya kalau mau buat database itu jangan lupa ininya di auto increment dulu, biar nanti kita di Laravel nggak usah ngisi ID, karena di mana-mana kita nggak mungkin isi ID. Nah, pada aslinya di Facebook, di semua itu pasti punya ID. Setiap user pasti punya ID. Nah, kita kan nggak pernah tuh daftar Facebook ngisi ID, karena ID itu otomatis isi sama Facebook. Kita nggak pernah bisa request ID. Kita biasanya cuma nama, nomor HP gitu-gitu ya. Nah, oke. Itu untuk database. Nah, ini saya udah buat kayak gini-gini ya. Ngasal aja gitu, yang penting ada isinya. Saya juga udah isi beberapa. Nah, kita mau coba tampilin data-data yang ada di sini ke sini. Oke, gimana caranya? Yang pertama kita harus koneksiin dulu Laravel kita dengan MySQL di sini. Nah, pasti ini udah nyala. Setelah itu kita ke INV. Nah, INV ini adalah hal yang berhubungan dengan konfigurasi setting dari Laravel. Ini ada banyak tuh lain. Coba kita lihat config ya. Config gimana ya? Kita search aja di sini config. Oh, jangan di sini deh. Enaknya nyari ctrlp config.php mana ya? Kita langsung ganti aja dari sini deh. Nah, yang perlu kita ganti itu adalah DB database. Nah, ini namanya. Kita harus ganti, sesuaikan dengan yang ada di MySQL tadi. Nah, sesuaikan yang ada di sini. Ini DB Nadir. Kalau saya mau pakai Nadir DB, ya isinya Nadir DB. Berhubung saya mau pakai yang DB Nadir, ini kita isi aja DB Nadir. Gitu. Kita save. Nadir restarting server. Karena kita mengganti yang ada di sini. Terus kita coba cek, biasa nggak nih kita dapat. Nah, kita coba ambil seluruh data yang ada di kartu tadi. Caranya, oh kita harus tambahin models dulu, saya lupa. Jadi kita harus tambahin models dulu, sesuaiin dengan yang ada di sini. Mana sih?
Nah, ini sesuai yang ada di sini. Kita ada dua. Ini bisa dinamain models card, models user, kita bisa tambahin. Pakai fungsi artisan lagi. Pakai artisan make models. Sama kayak make controller sih ya, cuma ini models. Terus kita tambahin nama modelsnya apa. Nah, kalau bisa nama models itu persis dengan di sini. Ini cards, kita namain cards juga. Kita enter. Wah, error apa nih? Oh, model nggak pakai S ya, make model. Tadi saya salah, nggak pakai S. Oke, udah kebuat. Kita lihat model, card sudah ada ya. Sudah ada, terus sekarang kita tinggal perlu menambahkan di sini. Coba kita carilah di ini aja, model. Nah, ini ya. Kita harus pakai ini dulu, user app di controllernya. Kalau controller kita mau pakai model user, kita pakai user. Kalau kita mau pakai card, kita tambahin card. Ya, ini kurang ini nih. Ini kayaknya namanya salah nih, harusnya nggak pakai S nih. Ini harusnya cards aja nih. Ini kita ganti deh. Rename, harusnya nggak pakai S nih. Card. Ini ada bahasa ininya ya. Aturan pokoknya, aturan apa ya? Aturan umumnya itu nggak pakai S. Kita ikutin aja aturan yang ada. Oke, udah sesuai. Di kartu kontrol kita udah tambahin dulu card. Oke, sekarang kita coba ada di sini kartu card. Nah, ini fungsi eloquent yang disediain Laravel. Coba ada nggak? Nah, kayak gini-gini nih, user yang role-nya apa kita ambil. Nah, saya mau ambil semuanya, semua yang ada di kartu, semua yang ada di kartu yang mau ambil. Coba kita lihat di, nah, semua yang ada di card saya mau ambil nih semua. Strat. Saya mau ambil. Coba kita ambil, kita daidam seperti biasa. Isinya dapat gak, sesuai gak? Nah, kita masukin angka-angka aneh di sini. Kita lihat. Kenapa dia begini? Karena servernya belum jalan. Kita harus PHP artisan serve dulu, jangan lupa. Nah, udah jalan, baru kita reload lagi. Nah, kita udah dapat nih. Item ada 4. Isinya apa aja? Tuh, udah dapat nih. Orang pertama kartu Ilham. Terus orang kedua, kartu kedua Nadir Keren. Coba kita lihat sesuai belum? Kartu Ilham, Nadir Keren udah sesuai. Berarti kita udah dapet nih. Sekarang kita coba tampilin kartunya ya. Di for each tadi. Kartu. Pakai bahasa Inggris saja bagusnya lah. Nah, ini kita isi kartu juga. Nah, ini. Oke, sekarang kita ke ini kita copot dulu. Ini copot dulu. Oh iya, saya lupa nambahin. Kalau bisa di setiap pembuatan MySQL itu harus ada ini ya, created add sama updated add. Biasanya ini butuh di semua sistem sih, nggak cuma Laravel aja. Karena ini tuh wajib untuk mengetahui waktu dibuatnya tuh kapan, terus dia tuh diupdate paling terakhir tuh kapan gitu. Nah, ini di users juga ada. Di semua model tuh harusnya ada created add sama updated add. Nah, Laravel juga ngewajibin itu sih. Coba created. Jangan kita gini, created. Models. Ini ya. Intinya, ya, Laravel itu mewajibkan untuk ada yang namanya ini created add, updated add gitu. Ini bisa ditambahin aja. Terus tadi kita udah berhasil dapat datanya, kita oper ke show. Sekarang kita buka show-nya. Nah, ini udah bukan user lagi karena udah ganti card. Ini kita lihat isinya ada apa aja tadi. Isinya kan adanya ID user, ID. Nah, ini bisa di copy nih. Ini ID, terus user, terus apa lagi? Kita hapus ya lah. ID user, name,
Indonesia aja lah. Nama UH Hobi. Umur age hobi lah, satu lagi lah, habis hobi udahlah. Hobi. Nah ini kita ganti hobi. Oke, coba kita tampilin ya. Ini ada berapa data? Ada 4, seharusnya muncul 4. Reload. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini persis dengan yang ada di sini. Oke, tugas pertama kita read udah bisa dilakukan. Tapi saya mau coba main-main lagi ya. Coba salah satunya, ini tuh banyak ya. Card all ini bisa dicari aja di dokumentasinya. Misalnya kita mau find ID user. ID user. Nya ID bukan ID user nih, harusnya kita gantilah ID kartu lah, jangan ID user, ID card. Ini kita ganti juga di sini ID card. Aduh, ID card. Nah, kita find dari kartu, kita cari ID-nya yang sesuai dengan yang di sini. Nah, setelah itu kita print. Nah, kita print, coba ya, kita print ya. Kita reload. Aduh, nggak bisa. Nah, ini kenapa? Karena nggak ada orang yang ID-nya begini. Adanya 1, 2, 3. Kalau kita 1, nah, ya error. Bentar. Kita dede dulu, biasain dede. Ini salah deh. Kenapa dia kosong? Nah, kalau dia 1, dia nggak usah di for each ya harusnya. Karena dia 1, dia harusnya, nah ini kita coba buat 2 halaman deh. Yang ini show, terus kita buat lagi. Ini benar all aja tadi. Oh, saya mau contohin fungsinya ngoper ID. So, apa ya? Ini nggak boleh sama namanya nih. Show detail. Jangan show ini home. Aduh, pusing penamaan jadi pusing deh. Entah penamaan salah ini berpengaruh besar ya. Ini contohnya saya ini pusing langsung. Ya udah, ini nggak apa show. Ini show detail. Nah, biasanya kalau PHP itu camel case. Camel case itu ada besar, ada kecil. Nggak pakai spas, nggak pakai pemisah begini, tapi pakai pemisahnya itu pakai huruf besar show terus dia gede. Nah, di sini kita baru find ID card-nya. Kalau di sini kita show semua lah. Begini terus punya PHP ketika home kita harus show aja, nggak usah index. Oke, ini show detail. Oke, nggak apa lah, namanya berantakan dikit lah. Nah, berarti kita kalau ke home biasa, coba ke home biasa. Nah, dia bakal nampilin semua. Nah, ketika kita home terus ID, nah niatnya bakal nampilin satu orang aja nih. Nah, dia kenapa masih begini? Karena ada kesalahan. Kita coba benerin ya. Harusnya nampilin ID orang yang pertama doang. Kartu ini doang. Nah, kita coba. Kita cek kenapa bisa begitu. Show detail. Find ID card. Nah, ini kita tampilinnya salah. Show ini kita ganti show detail. Kita ambil dari si show, kita copy, kita paste. Nah, ini kita ganti namanya. Show detail. Nah, jangan lupa di kartu kontrolnya show detail udah. Terus kita ke show detail. Nah, ini nggak usah for each lagi. Langsung card ID gini kayaknya. Yang dioper tadi apa? Card ini. Karena ini cuma satu gitu. Jadi nggak usah di for each gitu. Usernya cuma satu, cardnya cuma satu. Coba gini, ini bisa nggak? Nah, bisa ya. Udah berhasil ya. Nah, ketika kita ganti 2, nah dia bakal ID yang 2 yang muncul. Nah, dia keren. Kalau kita ganti 3, dia bakal ganti 4. Nanti kalau kita ganti yang nggak ada nih 10 gimana ya? Nah, dia kosong aja gitu. Karena dia nggak ada nih yang 10 di sini gitu. Jadi harus dibedain kalau kita targetnya mau cuma satu. Nah, ini kan targetnya cuma satu. Find yang ID card-nya berapa gitu. Nah, ini cuma satu orang. Kalau ini baru banyak. Nah, kalau banyak ini baru dia pakai for each. Kalau dia cuma satu, ya satu aja gitu, nggak usah di for each. Begitu.
Nah, itu untuk yang nampilin begini sama yang nampilin begini. Nah, itu kita bisa, saya mau nambahin fungsi if ya di sini buat nambahin iseng-iseng show detail. Nah, kita bisa mainin yang namanya ini. If, contoh ya iseng-iseng, ini ambil aja. If cards ID, ketika cards ID-nya lebih dari 10, dia bakal ngomong. Di sini tambah H2 misalnya. ID ini besar. Kalau dia nggak lebih dari 10, dia bakal ngomong ID ini kecil. Atau jangan 10 deh, dari 2. Berarti kan ada 3 sama 4. Nah, kita coba ya. If ini tuh kerjanya gimana? Jadi dia kayak omongan aja sih. Jika ID-nya lebih besar dari 2, tampilin ini. Selain itu, selain ini, berarti misalnya kurang dari 2, misalnya 1, 0, gitu, atau minus tuh bakal nampilin ini. Gitu. Nah, kita coba ya. Nah, ini kan yang pertama, terus kita coba. Mana tulisan ID ini kecilnya? Ini benar nggak? So detail, if cards ID lebih dari 2. Nggak muncul bro. ID ini besar lah, kok ID ini kecilnya nggak muncul tadi. Nah, muncul deh ini nggak kebaca tadi. Nah, 4, kalau ini jadi ID besar, kalau saya 3 ID besar, kalau di bawahnya atau minus coba. Nah, ID ini kecil, walaupun nih datanya nggak ketangkep gitu. Nah, saya mau sekarang nambahin gimana caranya kita ngelihat detail gitu. Misalnya mau ngearahin ini gitu, tapi ke pakai pencetan gitu, nggak usah ganti-ganti dari sini gitu. Misalnya saya mau ngelihat detailnya tentang si kartu ID yang 2, nah itu nggak usah nulis di sini gitu, kita klik aja di sini. Nah, itu kita coba tambahin ya tombolnya. Kita ke sini, kita ke yang show yang pertama. Nah, ini kita tambahin tombol detail. Nah, kita pakai ini aja deh, button di sini, button group, bener nggak tuh? Jangan yang group, button biasa, buttons. Nah, kita tinggal copy yang primary aja, tag A, apa tag ini, button dulu, button. Terus di dalamnya kita pasangin tag A. Tag A itu untuk ngarahinnya ke siapa. Nah, di sini ke siapanya kita masukin ID user slash apa tadi ya, home ya, apa sih, home home slash. Nah, ini kita masukin ID-nya. Nah, ini kan semua punya ID, kita masukin ID-nya ke situ. Nah, nanti ini hasilnya bakal di tiap for each itu bakal ada home 1, home 2, home 3 sesuai itunya. Bentar, start. Oh, di tombolnya jelek apa ini? Ini harus, oh salah, saya ini harusnya di dalam kolomnya. Kenapa tombolnya jelek banget? Nggak ada isinya pantesan. Detail. Ah, beginilah. Bingung amat. Nah, ini dia, udah bagus ya. Cuma tulisannya aja nggak jelas. Nah, kita coba ganti tulisannya. Saya pakai ini aja ya. Kita pakai CSS file baru, gini aja. Stylenya kita buat text decoration. Coba kita lihat gimana dia. Aduh, nggak ada, nggak ngaruh kenapa nggak ngaruh. Kita ganti colornya aja. Nah, udahlah, biar gini lah. Saya emang kurang jago sih kalau gini. Nah, ini kan udah dapet nih detail. Nah, di tiap ini itu bakal ada ini ya. Ke home 1, nih home 2 sesuai dengan ID-nya. Coba kita klik. Nah, itu langsung bakal ke sini. Kita balik lagi ke sini. Nah, bakal ke yang 2 gitu. Jadi, kita bisa ngelihat detail per usernya. Seret. Tadi kenapa nggak bisa nih? Nggak bisa ya. Nah, ini kita tambahin tombol balik deh. Nih home-nya kita jalanin nih. Ini home-nya belum bisa. Kita ke layout. Mana layout? Home. Nah, ini kita ganti home. Biar bisa pulang. Yang lainnya biarin lah. Filter pricing ini nanti aja kita gantinya. Refresh. Home. Nah, udah bisa pulang. Kita ke sini. Kita udah bisa read-nya. Udah enak lah. Saya bolak-balik nih. Seret dah. Oke, yang pertama cukup rumit ya.
Untuk pertama kita baca, udah bisa nge-show juga per orang nih, tergantung ininya. Detail untuk 1, 2, 3, 4 udah bisa.